Di sudut pasar yang ramai, di antara deretan kios yang berjejal dan bau anyir ikan serta sayuran yang mulai layu, hiduplah seorang preman bernama Rudy. Rudy, atau yang lebih dikenal sebagai jagoan pasar, adalah sosok yang ditakuti oleh banyak pedagang. Tubuhnya kekar, tatapannya tajam, dan suaranya yang kasar membuat siapapun yang mendekat merasa ngeri. Rudy adalah penguasa pasar, orang yang mengatur uang keamanan dari setiap pedagang. Tidak ada yang berani melawannya, karena mereka tahu Rudy memiliki banyak kaki tangan dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, di balik sikapnya yang keras, Rudy sebenarnya memiliki masa lalu yang kelam. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana kekerasan adalah bahasa sehari-hari. Ayahnya, seorang preman juga, meninggalkan keluarganya ketika Rudy masih kecil. Ibunya bekerja keras sebagai buruh cuci untuk menghidupi Rudy dan adik-adiknya. Suatu hari, seperti biasa, Rudy berkeliling pasar untuk mengumpulkan uang keamanan. Ia mendatangi setiap kios, mengintimidasi para pedagang dengan tatapan mata yang dingin. Namun, ketika ia sampai di kios seorang nenek tua bernama Mbak Siti, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mbak Siti adalah seorang pedagang sayur yang sudah berjualan di pasar itu selama puluhan tahun. Tubuhnya sudah bungkuk, tangannya keriput, dan matanya selalu terlihat lelah. Namun, ia tetap gigih berjualan untuk menghidupi cucunya yang masih kecil. Ketika Rudy mendatangi kiosnya dan meminta uang keamanan, Mbak Siti dengan lembut berkata, "Nak, hari ini saya belum dapat untung. Bisakah saya membayarnya besok?" Rudy, yang tidak terbiasa dengan penolakan, langsung naik pitam. "Jangan banyak alasan, Mbah, kalau tidak bayar sekarang, kios ini saya tutup paksa," teriaknya dengan suara menggelegar. Mbah Siti mencoba membujuk Rudy, tetapi preman itu tidak mau mendengar. Dengan emosi yang meluap, Rudy mendorong Mbah Siti hingga nenek itu terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Darah mengalir dari pelipisnya, dan para pedagang lain yang melihat kejadian itu hanya bisa diam, takut untuk ikut campur. Rudy, yang awalnya merasa puas karena menunjukkan kekuasaannya, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Langit yang cerah tiba-tiba mendung, dan angin berhembus kencang seolah-olah alam sedang marah. Rudy mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan pergi dari tempat kejadian. Namun, sejak hari itu, kehidupan Rudy berubah drastis. Hal-hal aneh mulai terjadi padanya. Setiap malam, ia bermimpi tentang Mbak Siti yang menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Dalam mimpinya, Mbak Siti selalu berkata, "Kau akan mendapatkan balasan yang setimpal, Nak." Rudy awalnya menganggap itu hanya mimpi buruk biasa. Namun, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Suatu malam, ketika ia sedang sendirian di rumah, ia mendengar suara tangisan anak kecil. Ketika ia mencari sumber suara itu, ia tidak menemukan apa-apa. Lalu, pada malam berikutnya, ia melihat bayangan hitam yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Rudy mulai merasa ketakutan. Ia mencoba mencari pertolongan dari dukun atau orang pintar, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Bahkan, seorang dukun terkenal di daerahnya berkata, "Kau telah melukai orang yang tidak seharusnya kau lukai. Ini adalah kutukan yang tidak bisa diangkat." Kehidupan Rudy semakin hancur, kaki tangannya satu persatu meninggalkannya, dan bisnis, uang keamanan, yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Ia menjadi semakin paranoid, selalu merasa ada yang mengawasinya. Tubuhnya yang dulu kekar mulai kurus karena stres dan kurang tidur. Suatu malam, ketika Rudy sedang berjalan sendirian di pasar yang sepi, ia tiba-tiba melihat sosok Mbak Siti berdiri di depan kiosnya. Rudy mencoba mendekat, tetapi sosok itu menghilang begitu ia hampir menyentuhnya. Rudy jatuh tersungkur, menangis dan memohon ampun. "Maafkan saya, Mbah, saya tidak tahu apa yang saya lakukan," teriak Rudy dengan suara serak. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut Mbak Siti, "Nak, bukan aku yang harus kau mintai maaf, tapi pada dirimu sendiri dan pada semua orang yang telah kau sakiti." Rudy terbangun dari pingsannya dan menemukan dirinya masih di pasar, tetapi suasana sekitar terasa berbeda. Ia melihat para pedagang yang selama ini ia intimidasi.
melihat mereka dengan mata yang penuh ketakutan dan kebencian, Rudy menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi monster yang menebar ketakutan. Dengan penuh penyesalan, Rudy memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia mulai meminta maaf kepada setiap pedagang yang pernah ia sakiti, dan berjanji untuk tidak lagi meminta uang keamanan. Ia bahkan membantu Mbak Siti memulihkan kiosnya dan membiayai pengobatan cucunya yang sakit. Namun, kutukan itu tidak begitu saja hilang. Rudy masih sering melihat bayangan hitam yang mengikutinya, dan mimpi buruk tentang Mbak Siti masih menghantuinya. Tetapi, kali ini, Rudy menerimanya sebagai bagian dari penebusan dosanya. Cerita tentang Rudy yang berubah menjadi orang baik menyebar di seluruh pasar. Banyak yang tidak percaya. Tetapi lambat laun, mereka mulai melihat perubahan dalam diri Rudy. Ia tidak lagi menjadi preman yang ditakuti, melainkan seorang yang selalu siap membantu. Namun, di balik semua itu, Rudy tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah ia lakukan. Kutukan itu akan selalu mengikutinya, mengingatkannya pada kesalahan masa lalunya. Dan pada suatu malam, ketika Rudy sedang duduk sendirian di kios Mbak Siti yang sudah pulih, ia melihat bayangan hitam itu sekali lagi. Kali ini, bayangan itu tidak menakutkan, melainkan seperti mengajaknya untuk berjalan. Rudy mengangguk, seolah-olah memahami apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, para pedagang menemukan kios Mbak Siti dalam keadaan rapi. Tetapi Rudy tidak ada di sana, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa mereka melihat Rudy berjalan ke arah hutan di pinggir kota, dengan wajah yang tenang dan penuh penyesalan. Dan sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat Rudy lagi. Namun, cerita tentang preman pasar yang kualat karena menganiaya seorang nenek tua tetap hidup, menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Di akhir cerita, terungkap bahwa Mbak Siti sebenarnya adalah seorang makhluk halus yang diutus untuk menguji Rudy. Nenek itu bukanlah manusia biasa, melainkan penjaga pasar yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Kutukan yang dialami Rudy adalah bagian dari ujian untuk melihat apakah ia masih memiliki kebaikan dalam hatinya. Ketika Rudy akhirnya menebus kesalahannya dan berubah menjadi orang baik, Mbak Siti menghilang, meninggalkan pesan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, asalkan mereka mau mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekerasan dan intimidasi tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, dan hanya dengan penyesalan dan perubahan diri, kita bisa menemukan kedamaian.